Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan tutor karena kita asinkron dan seperti janji kemarin. Jadi kita tutornya ulang lagi dari awal, dari bab yang pertama. Ya maaf sebenarnya tadi itu udah bikin, cuma kursornya gak ada, jadi kita harus ngulang lagi dari awal. Tuh, nah gitulah ininya. Oke, jadi kita bab. Jadi di sebelum semester satu ini itu ada tiga bab kan yang pertama kristal struktur, crystal structure, kemudian yang kedua wave diffraction and reciprocal space, yang ketiga crystal bonding. Oke, kita langsung masuk aja ya, cepat di bab satu. Ya, kita awal di sini kita bahas bab crystal structure dulu ya, karena ini belum kita masuk, kita preambul dulu ya teman-teman. Kita bahas dulu kita ada di mana sih. Nah, jadi solid phase kita belajar solid phase. Sebenarnya fisika zat ya, disclaimer dulu sebelumnya. Maaf, kayak tulisnya pakai bahasa Inggris, tapi ya, sorry. Karena beberapa hal. Oke, langsung saja. Gak lama lagi, ini rekaman kedua. Oke, jadi solid fisik itu sebenarnya cabang besar dari, atau salah satu cabang dari condensed matter. Matter fisik, tahu lah ya, condensed matter. Fisika zat terkondensasi. Ya. Nah, condensed matter ini apa? Itu sederhana. Keras aja. Pas dalam-dalam. Pasnya adalah, nah, kita mempelajari suatu material atau materi yang yaitu jaraknya berdekatan atau interaksinya kuat secara mikroskopis maupun contohnya mikroskopis maupun makroskopis. Contohnya adalah di liquid dan padat, liquid kristal. Kalau gas enggak karena dia interaksinya lemah dan jaraknya jauhan. Jadi kita tuh mempelajari sebuah state. Kemudian dari state ini kita cari propertiesnya. Misalnya state-nya misalkan liquid, terus suhunya segini. Kemudian nanti dari informasi tersebut, oh propertiesnya kayak gimana ya? Kalau kita dapat propertiesnya gimana, kemudian kita bisa manfaatkan untuk suatu. Nah, salah satu state yang kita pelajari hari ini adalah solid state. Oke, nah di solid state ini kita pelajari kristal. Itu ya teman-teman. Kenapa kristal? Karena dia punya sifat yang unik karena dia periodik. Periodic system artinya eh periodic system. Jadi katakan ini material banyak, ada material ini, ada material ini, material. Nah, dia tuh periodik. Jadi dia terdiri dari banyak unit sel yang unit selnya itu dia hanya apa namanya pengulangan. Jadi kita tidak perlu mempelajari keseluruhan ini karena akan mumet mendase ya ta. Kita jadi hanya mempelajari satu bagian ini aja dan yang lainnya itu periodik. Jadi dia pengulangan dari yang ini. Jadi kita hanya perlu memodelkan yang ini. Jadi ceritanya ini ada Abam, misalnya Abam seorang profesor apa namanya juga pada papan atas gitu. Dan dia ingin memodelkan sebuah material. Oh, materialnya banyak. Ada ini. Dan dia bingung kan, ini kok pelajari ini, ada lagi ini. Oh, ternyata di kisah itu, oh ternyata, dan dia baru mempelajari bertahun-tahun, oh ternyata itu tuh cuma repetisi gitu. Itu periodik. Jadi saya itu cuma mempelajari segini aja. Kita tinggal kopas aja. Gitu. Sama seperti kita mempelajari gelombang. Mempelajari gelombang kan, dia kan periodik juga kan. Kita nggak perlu mempelajari keseluruhan sampai infinite sana. Kita hanya perlu memodelkan segininya aja.
begini. Yang biasa kita modelkan sebagai asin T. Nah, dengan ini kita udah mendefinisikan. Nah, sama nih bedanya kita di material. Kita hanya penjelasan. Nah, kita memodelkan di dua ruang, teman-teman. Ada di ruang real, kemudian di ruang kisi balik, di ruang balik. Atau Inggrisnya reciprocal space. Jadi di ruang ini. Jadi ya kita tuh sebenarnya cuma mempelajari ini doang, memodelkan kristal di real space dan virtual space gitu. Siapa ini yang modelkan? Nah, kita nambah page. Jadi teman-teman dari materi yang banyak di kristal structure itu, sebenarnya kan kita cuma mempelajari unit cell ya. Unit kan cuma pelajari unit cell doang dan ada macam-macam. Nah, kita harus tahu dong komponennya saja. Nah, unit cell ini komponennya. Jadi kita tuh semua yang kompleks-kompleks itu sebenarnya kalau kita paham ini itu benar-benar paham ya aman. Nah yang lain itu cuma gabungan dari ini. Sorry ada tes. Ada lattice. Pokoknya ada lattice atau kisi. Nanti kita bahas. Kemudian ada kisi vektor atau lattice vektor. Vektor kisi. Kemudian ada basis. Kemudian ada lattice parameter tapi itu tadi saya masukin tapi sekarang enggak. Nanti kita akan bahas. Nah, sebenarnya cuma ini aja teman-teman. Nah, nanti si lattice ini itu kan ada yang dua dimensi, ada yang tiga dimensi. Kemudian kita juga harus hati-hati karena di unit cell itu juga ada yang primitif. Ya kan pernah dengar kan pasti yang primitif, awalnya primitif ada yang konvensional. Terus lattice juga gitu, lattice vektor juga gitu. Ada yang primitif, ada yang konvensional, ada yang primitif, ada yang konvensional. Apa itu? Coba sekarang kita bahas dulu satu. Dengan kita memodelkan material. Ada pertama kita bahas dulu dari fisik. Apa itu? Sederhananya, sederhananya, kisi itu adalah kumpulan titik-titik matematikal, tapi dia itu abstrak, jadi aslinya nggak ada, di dunia nyata nggak ada gitu. Itu cuma buatan otaknya profesor tadi, otaknya ya mathematical contraction doang, ya, supaya memudahkan tuh. Ya. Saya akan ambil definisi dari buku, ya enak langsung dari sumbernya. Ini bukunya Kusimon. Dan saya akan screenshot dulu. Nah ini ya, apa itu kisi? Kisi-kisi, karena kisi-kisi ujian. A lattice is a definite set of points. Define set of points, kan kumpulan titik-titik yang didefinisikan sebagai penjumlahan integer dari primitif kisi vektor yang independen secara linear. Maksudnya gimana? Jadi gini, kita punya kisi. Kan tadi apa kisi? Kisi kumpulan titik-titik. Kita punya titik, 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 titik. Ini kisi itu ya gini kumpulan set. Aslinya di dunia nyata nggak ada. Kita cuma kepala kepala kita doang. Nah, yang didefinisikan kan tadi definisi poin yang penjumlah yang didefinisikan oleh penjumlahan primitif. Jadi di sini tuh ada vektor-vektornya. Sekarang ini dan ini dong.
Ya biar bisa dipindahin ini aja. Misalkan ini, pilih ini katakanlah A1 vektor, ini vektor ya. Jadi di setiap kisi itu ada vektor kisi yang bertengger di situ. Yang bertengger. Jadi definisinya ini. Kalau ini N1, N2 ya sama dengan gitu ya. N1 A1 tambah 2 A2. Di mana N itu adalah satu atau N2 itu bilangan bulat Z. Nah, ini definisinya sebenarnya sederhana. Ini vektor kayak vektor biasa. Ini vektornya, ini apa? Bilangan bulatnya. Jadi misal N1, N2-nya kita ubah jadi 1,2 gitu ya. Jadi 1A1 tambah 2A2. Berarti kan geser kan. Satu ke sini, ke atas 2, 1. Ini kan ada 2. 1, 2. Berarti kan ke sini. Itu digeser 1, berarti kan di sini. Ini pakai koordinat titik baru. Ini sebenarnya cuma main koordinat 1, 2. Ini di sini ada vektor baru. Itu sebenarnya infinite ya teman-teman. Ke sana ada, ke sana ada. Infinite set. Oke. Ya, sebenarnya sederhananya ke situ titik aja. Nah, kita lanjut dulu. Supaya lebih tajam lagi. Ya, ada definisi yang perlu diperhatikan lagi. Oke sih, saya langsung kopas dari bukunya lagi. Ini. Ya, sebenarnya sama aja. Sama aja kayak yang tadi. Dari sudut pandang lain. Nah, kisi adalah sebuah infinite set vektor. Definisi itu. Di mana penjumlahan dua vektor menghasilkan satu vektor ketiga. Ya, kayak tadi lah. Ini jumlah ini, jadi itu tapi nah, ini integer bilangan bulat ya. Teman. Intinya gitulah. Jadi kalau kita mau di sini, ini berarti koordinat mana? Kalau kita referensi poinnya di sini, berarti kan gimana tuh? Ke atas, ke atas satu. Ya, pokoknya nanti ya, kita mau pindah ke sini ya berarti tinggal satu, dua, tiga. Ininya tetap satu. Ya kan berarti di sini ini 3,1. Yes, infinite set of point. Oke, next. Kemudian next selanjutnya. Ya, kemudian kisi juga adalah sebuah kumpulan titik di mana lingkungan sebuah titik di sebuah kisi itu sama satu sama lain. Jadi misalnya kita punya yang tricky ya, kita punya honeycomb apa anak sih. Oi, set, set, set. Jadi anggaplah ini cuma garisnya cuma bikin dakan aja. Jadi kita ini punya kisi di sini ya, key set of points. Nah, kita di sini punya titik P, punya titik Q. Tanya ini kisi bukan. Ya katakanlah apa ya, infinite ingat ya kalau saya gambar ini infinite sebenarnya kesannya masih panjang, kesannya masih panjang. Nah, pertanyaannya titik-titik ini posisi gini apakah itu kisi? Bukan. Oke, kenapa bukan? Karena titik P di sini sama Q di sini dia beda lingkungannya kan di sini harus equivalen kan lingkungan. Ya gimana kalau ini kan ini titik P di sebelah sininya dia punya titik di titik Q di sininya nggak punya titik. Yo, nggak ada kan berarti dia sih. Nah, kita harus hati-hati. Mungkin kita akan tertipu. Oh, tapi itu heksagonal mas. Ya, heksagonal tapi itu nanti beda lagi. Untuk mendefinisikan kita lebih masuk di dalam kita harus
masuk ke unit cell. Oke, oke, tadi kita udah definisikan isi sebuah titik poin, kemudian dari titik poin itu bertengger sebuah kisi vektor. Nah, kemudian kita akan mendefinisikan yang selanjutnya unit cell. Nah, unit cell ini yang tadi kita bicara di awal, yaitu apa? Kumpulan struktur paling kecil gitu. Inilah kita enaknya ambil definisi dari sebenarnya satu buku. Jadi intinya kita ambil coba ya definisi dari unit cell. Jadi dia itu sebuah region, sebuah daerah di sebuah ruang tersebut yang ketika unit-unit tersebut dikumpulkan itu akan mengisi semua ruang dan akan membentuk keseluruhan struktur. Jadi ya kayak unit terkecil gitu lah sederhananya gitulah. Nah, itu unit cell. Kan tadi kita bicara di awal tentang apa namanya hati-hati nih ada primitif ada konvensional. Nah, kita di sini baru masuk. Unit sel yang primitif itu unit sel yang gimana? Unit sel yang exactly mengandung satu kisi poin. Satu kisi. Maksudnya satu titik poin. Ini juga kita harus hati-hati nih. Satu itu gimana? Karena sangat-sangat mengecoh. Jadi tadi kita gambar lagi ya. Titik, 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 titik. Bentar. Titik, 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 titik. Dapat menuju, dapat menuju, dapat menuju. Nah, unit cell itu sebuah region mana saja ada konvensional, ada yang primitif. Primitif itu mengandung satu contoh. Ini kita kan tadi punya kisi kan. Ingat kita ini kisi vektor kan ini juga infinite sini gini, ini juga punya infinite gini, ini juga punya gini. Nah, lihat ketika dia membentuk sebuah ruang gini, nah ini adalah unit cell. Dia adalah yang repetisinya. Pertanyaannya, unit cell ini primitif atau bukan? Primitif, benar sekali. Kenapa primitif? Karena hanya mengandung satu, tapi masing-masing itu ada empat, satu, dua, tiga, empat. Iya, tapi ini tuh sebenarnya kalau kita zoom teman-teman, zoom ya. Ini tuh kan gini. Nah, ini tuh yang kepake cuma segininya aja. Jadi yang sebagian lainnya ini itu dipakai sama yang di bawahnya, yang di kirinya. Gitu. Jadi ada berapa kisi ini? Ada satu. Hanya ini. Dan kalau empat ini dijumlahin, yang hitam yang tak warna ini, itu akan jadi satu. Nah, jadi itulah kenapa primitif adalah sebuah unit cell yang mengandung satu isi. Nah, terus kalau dia nggak mengandung lebih dari satu isi, dia namanya konvensional unit cell. Konvensional. Konvensional, contohnya ini unit cellnya ini katakanlah ini ke sini. Nah, ini kan otomatis di sini ada juga. Nah, di sini, nah unit cell ini dia konvensional. Kenapa? Di sini pertama di pojok-pojok sini kan seperempatnya, seperempat, seperempat jumlahin jadi seperempat dikali empat satu. Ditambah satu nih di tengah. Jadi ada dua. Ini jadi konvensional. Unit cell macam-macam cara menggambarnya dan itu crop
Oh ya, kayak gitu. Ada salah satu cara ini jadi ada seorang ilmuwan namanya Wigner Setzel. Wigner Setz dia cara menggambar sebuah unit cell primitif khususnya. Caranya itu jadi kita ambil sebuah titik dimanapun sampai lokasi, kemudian kita bikin garis ke yang terdekatnya. Nah ini kan, ini. Nah, kemudian kita ambil garis tegak lurus dari masing garis-garis tersebut, yang terkecil, yang terpendek. Nah itu susah ya, pokoknya ininya yang terpendek diambil tegak lurus, nanti dia akan membentuk unit cell. Nah, unit cell ini kan mengandung satu doang di tengah doang nih. Nah, ini adalah cara salah satu yang dikembangkan oleh si Wigner Cell. Fun fact teman-teman, istrinya Wigner Set, adiknya Wigner Set ini itu adiknya kan punya adik cewek namanya siapa sih? Ada ya. Itu suaminya Dirak lah, tapi itu panjang nggak jelas. Namanya Margit. Dia punya suami Dirak. Tahu Dirak kan? Dirak. Itu istrinya itu adiknya si Wigner ini. Ya, lah intinya. Itu jadi itu perbedaan konvensional sama apa namanya eh primitif. Nah, kita udah punya definisi unit cell, kita udah punya definisi. Tapi teman-teman, kita masih kurang karena dari unit cell lattice itu kan itu cuma mathematical konsepnya, itu abstrak nih. Kita nggak tahu apa-apa nih. Kita perlu yang baru nih, namanya basis. Komponen satu lagi, basis. Basis itu apa? Sederhananya, basis itu atom. Atomnya itu. Jadi kita udah punya set of point, kita punya unit cell, kemudian kita masukkan tuh ke dalam si basis ini, ke dalam kisi dan unit cell tadi, makalah terbentuk sebuah unit cell yang utuh ketika lattice dipasangkan dengan basis. Ceritanya gitu. Kita ambil contoh, kita punya kisi nih, kotak persegi. Ini aku bikin garis, ini saya bikin garis soalnya supaya gampang aja gambarnya langsung kotak gitu. Ini garisnya garis imajiner aja biar memudahkan. Nah, kita punya kisi ini titik-titiknya di sini. Ini kisi ya, bukan atom. Bedain. Bedain kisi sama basis. Basis itu atom, kisi itu dia cuma titik abstrak. Ya, ini titik. Kemudian, ini kan udah jadi unit cell nih, unit cell persegi. Di mana ini A, ini panjangnya A. Kita pasang atom di sini. Nah, ketika kita pasangkan atom di tengah sini, itulah jadi unit cell utuh. Gitu. Nah, terusnya lah ya ini sama juga. Nah, ini kan ada panjangnya A. Nah, panjang A ini teman-teman disebut isi parameter atau lattice parameter, atau biasanya disebut lattice konstan. Atau intinya tuh panjang unit selnya gitu sederhananya. Jadi ini main-main istilah aja sih. Apa itu lattice konstan kisi A, itu cuma itu panjang ini, panjang unit selnya. Jadi kan unit selnya nanti punya oke, nanti kita masuk ke sana. Oke, nah ini atom kita sudah bertengger nih di si dalam unit cell. Nah, si atom ini dia punya posisi teman-teman, punya posisi masing-masing. Misal ini yang referensi acuannya terhadap kisi ini. Jadi ini ketika A1 ini vektor. Jadi kan di sini kan ada vektor ya, A1, A2. Nah, itu si atom ini dia punya posisi yang koordinatnya itu berpacu pada
kalau apa kisi vektor di sini A1 ini. Nah, misalkan ini kita ambil. Ini posisinya di mana nih? Nah, jadi kalau kita punya A1 itu panjang vektornya kan ini. Kita anggap aja di sini 0, 1. Jadi panjang. Jadi fraction. Apa? Fraksi. Jadi koordinat itu fraksi. Jadi misalkan di sini. Kita langsung pakai contoh aja. Di sini berarti kan 3/4 A1 tambah koma 3/4 A2. Ya kan? Sedangkan ini berapa? Ini berarti 1/4 A1 tambah 3/4 A2. Ya kan? Kalau yang ini berapa? Ini setengah. Ini aja. Ini setengah. Setengah A1 tambah koma setengah A2. Gitu. Jadi, si atom ini punya koordinat yang berpacu pada kisi vektor ini. Oke. Si kisi vektor ini, dia punya koordinat juga yang berposisi pada koordinat yang beracuan pada koordinat kartesian. Jadi sederhananya gini teman-teman. Tapi ini kan A1 A2-nya tegak lurus ya teman-teman. Jadi sejajar sama koordinat kartesian. Jadi sama aja kayak koordinat kartesian. Kita ambil contoh yang agak lebih enak. Jadi oke nanti aja nanti. Kita katakan lagi kita punya unit cell gini. Ini kisi vektornya. A1 ini A2. Kemudian kita pasang atom di situ. Nah, si atom ini dia punya koordinat nih, ya kan, terhadap A1 A2. Ini di sini sama ini di sini. Katakanlah setelah perhitungan, setelah observasi, oh ini ternyata sepertiga A1 sama sepertiga A2. Atau tambah juga bisa. Ini yang atom 2 itu 2/3 A1 tambah 2/3 A2. Nah, ini kan ada A1 A2. Nah, A1 A2 dia berpacu pada koordinat kartesian. Itu. Jadi A1 itu dia kan cuma arah X aja nih teman-teman. Jadi cuma AX. Tuh. Yang A2 dia kan miring nih. Berarti kan ada sini ada kesumbu X, ke sini ada kesumbu Y, ya kan? Katakanlah setelah perhitungan kita punya A/2 X tambah A/3/2 Y. Nah, jadi si vektor ke sini punya koordinatnya di koordinat kartesian. Atau kita sederhananya lagi kita konstruksi lagi itu sebenarnya jadi kan ini di dunia real kita nih. Kita kan biasanya menggambarkan pakai koordinat kartesian. Oh, ini X, sini Y, sini Z, katakan lagi. Nah, kemudian kita menggambar vektor lagi nih, yang ini. Ini ke sini, yang ini ke sini kan teman-teman gitu. Nah, kemudian di sini dipasang atom gitu teman-teman. Atom ini dia berpacuan pada si vektor kisi ini. Si vektor kisi dia punya koordinat di koordinat kartesian. Tuh teman-teman, paham lah ya. Nah, kalau kita lebih dalam lagi, sebenarnya, sebenarnya si atom ini juga kita bisa pasang koordinatnya ke koordinat kartesian. Tapi ya enggak. Tapi itu nanti yang lagi kalau kalian ngambil tugas akhir di fisika material dengan kita komputasional khususnya. Soalnya nanti kita akan memodelkan kisi. Itu sebenarnya teman-teman. Kita itu hanya memodelkan basis, kisi vektor, kemudian kisi. Oke, kita rekap lah sedikit. Jadi di bab 1 ini kristal struktur, kita belajar apa tadi? Kisi. Kisi itu apa? Titik-titik poin. Udah, gitu doang sederhananya. Titik-titik poin. Yang di setiap itunya secara imajinatif adalah bertengger sebuah kisi vektor yang didefinisikan sebagai tadi N1 A1 tambah N2 A2 kalau dua dimensi. Kalau tiga dimensi ya tinggal tambahin sudut baru A3 N3. Jadi dia ada punya ke sini lagi. Nanti kita bahas yang isi tiga dimensinya ya. Sini. Isi. Kemudian
kan ini berulang nih. Dia kan gini lagi di sini, dia gini lagi di sini. Nah, dia lagi di sini lagi, di sini lagi. Di sini kan menutup sebuah ruang. Nah, ya berarti kan yang ruang ini kan yang apa ya? Bagian terkecil yang dapat direpetisi menjadi keseluruhan struktur. Nah, ketika di sini bertengger sebuah atom, kan ya kan berulang terus ke sana, kemudian jadilah struktur. Nah, sebenarnya kita tuh cuma modelin ini aja teman-teman. Nah, nanti ini modelnya ada banyak nih, ada yang dua dimensi, isinya ada yang tiga dimensi, kemudian ada yang BCC, FCC, ya kan? Kemudian ada properties-propertiesnya nih, ada volume, kemudian turun nomor apa? Coordination number itu atau jumlah apa tetangga terdekat, tangga ya tetangga neighbor kan. Kemudian volume primitifnya gimana, volume konvensionalnya gimana. Kita akan lebih dalam lagi. Sekarang kita membahas apa nih? Kita masuk ke ini dulu aja. Kita masuk ke isi tiga dimensi. Dua dimensi dulu dong. Kan tadi kita bilang kisi. Kisi itu ada yang dua dimensi, ada juga yang tiga dimensi. Ya kan? Kita bahas yang tiga dimensi, dua dimensi dulu. Dua dimensi intinya dua dimensi lah ya. Anime kan dua dimensi, kita tahu semua lah ya. Pacarnya Raffi itu kan dua dimensi kan, ya kan? Nah, gitu dua dimensi. Dua dimensi itu gimana ya? Dua dimensi. Jadi ada namanya kan Bravais itu dia membagi apa kisi menjadi lima doang. Bentar, saya buka dulu biar nggak lupa. Saya juga tidak menghafalkan. Jadi ada obliko, kemudian ada intinya di dua dimensi ini kita hanya ada lima yang bas, yang dasar gitu lah ya. Isi itu pertama ada square lattice atau kisi persegi. Nah, intinya seperti namanya persegi. Jadi dia jarak antar kisinya sama semua. Kita fokus ke titik-titiknya ya. Nah, kita katakan pasang vektor A di sini, kita pasang B di tetanya, sudut theta. Nah, ini namanya square lattice. Si square atau persegi. Ya intinya sudah seperti namanya A sama dengan B, ya kan? Kemudian tetanya sama dengan 90 derajat. Gitu. Yang kedua ada rektangular atau persegi panjang ya, sama seperti nama. Persegi panjang kan. Ini A, ini B, di mana A-nya tidak sama dengan B, kemudian tetanya tetap 90 derajat itu namanya rektangular. Kemudian ada apa lagi? Center rektangular ya. Ini sebenarnya sama kayak apa namanya? Sama kayak rektangular, cuma dia tambahan satu kisi dan di luar. Jadi ini nih, dianggap sama aja ya. Ya gini. Dia A, B, dia rektangular, center rektangular. Dia A-nya tidak sama dengan B, tetanya juga sama-sama dengan derajat, tapi dia ketambahan kisi di tengah satu. Which is kita semua tahu ini bukan konvensional. Yang lain konvensional, ini bukan konvensional. Kemudian ada obliku atau jejar genjang Indonesianya. Obliku ini ya dia seperti namanya, dia jejar genjang. Berarti kan ke sini miring nih. Ini kayaknya bisa sama juga deh. Di sini dicatatkanku bisa sama. Kayaknya nggak tahu ya, aku lupa. Tapi kayaknya siapa yang di situ aja dulu kecilnya. Tapi ya ini oblik. Ini kalau A, ini B, ini kan jejar genjang. A tidak sama dengan B. Kemudian petanya juga dia tidak sama dengan 90. Dan terakhir itu ada heksagonal. Titik ini sebenarnya persis kayak yang ini, gini. Cuma dia pengambilan apa ya, vektornya itu
gini, dia A gini. Nah, ini A, ini B, tetanya. Jadi A sama dengan B, tapi tetanya itu sama dengan 120 derajat. Ini heksagonal. Jadi dari kita bisa banyak bikin kisi apa primitif. Nah, ini yang paling dasarnya si Bravais namanya tuh yang menemukan. Oke. Itu dua dimensi. Sekarang kita bahas tiga dimensi, teman-teman. Sebenarnya tiga dimensi itu tidak terlalu beda dengan dua dimensi, hanya dia ketambahan sumbu baru. Gitu. Kita bahas yang tiga dimensi. Aku udah nyari fotonya tadi tuh. Nah, ini nih. Ini karakteristik. Udah, udah tutor nih, udah bikin tutor tadi. Nah, ini. Ini banyak banget kan. Ini sebenarnya totalnya ada 14 yang dibagi ke 7 sistem, teman-teman. Jadi ada 7 doang. Satu, kubik, tetragonal, ortorombic, monoklinik, triklinik, rhombohedral, hexagonal. Ini yang tiga dimensi. Kemudian ini kan tadi kita punya A sama dengan B sama dengan C. Tadi sama aja, ini sama aja kayak tadi, persis. Cuma dia ketambahan gamma baru. Karena dia nambah sumbu baru, dia tambah C juga. Ini juga sama. Sama yang lain semua. Dan dia punya propertiesnya masing-masing. Kita bisa lihat sendiri lah ya. Nah, kemudian ini ada number of Bravais lattice. Ini sebenarnya ada karena ada tiga ini P, I, F. Ada ini ada P, ada I. Ada P, I, F, C. Empat berarti kan. P, C bagi dua. P. Nah, ini apa? Gitu kan. Apa itu Mas Mansur? Kalau kalian dengar, P itu simple. I itu ini dari bahasa apa sih? Inner, inner sesuatu apa gitu lah. Intinya itu yang biasa kita sebut BCC. F itu biasa kita sebut FCC. Jadi kita punya kristal sistem kubik. Dia ternyata si kubik ini punya tiga tipe Bravais lattice-nya. Ada yang simple, ada yang BCC, ada yang FCC gitu. Nah, yang simple. Nah, nanti yang kita akan bahas dalam itu yang simple, teman-teman. Sama BCC, FCC juga. Kemudian ini, tiga ini. Oke, gitu ya teman-teman. Dapat ya gambarannya. Jadi ada 7 kristal sistem yang kalau punya tipe-tipenya masing-masing yang kalau di total jadi 14. Yang bagi ini Bravais. Makanya namanya Bravais. Bravais. Gitu teman-teman. Nah, di tiga dimensi ini kita hanya akan bahas yang paling simple, sederhana. Yaitu kubik. Bentar. Karena kubik. Kemudian tetragonal. Kemudian orthorhombic. Ini. Ini tuh kita bisa sebut juga unit cell ya teman-teman. Tapi emang yang bikin apa namanya jika pada tuh bingung itu ya bisa disebut unit cell tapi ya itu ya kisi tapi itu kisi tapi ya bisa disebut unit cell jadi udah bingung nih gitu tapi nggak apa kenapa kita tigain karena ini yang paling simpel simpel gimana jadi kubik itu dia itu sama kayak isi persegi yang tadi persegi di mana A sama B-nya sama C-nya juga sama kan kita bedanya tiga dimensi dia kita ketambahan sumbu baru ya kan nah si C-nya ini sama. Jadi A sama dengan B sama dengan C. Itu teman-teman. Nah, trigonal itu salah satu panjangnya beda. Jadi kalau kita punya gini teman-teman. Ini A, ini B, ini C. Ini C, ini tingginya C, ini tingginya ini B. A ini samain aja ini B, ini C. Nah, si A sama dengan C, tapi si B-nya beda. Pokoknya salah satu beda. Yang orthohombic dia semuanya beda. A, B, C-nya
A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C, gitu lah ya. Gak usah digambarin lah ya. Malah dosa saya gambarin gitu. Ya, intinya gitu lah. Jadi A, B, C-nya itu beda sama ortombik. Nah, ini tuh simpel, sederhana, dan enak dibahas. Kenapa? Karena dia tetanya, teman-teman, sama-sama dengan 90 derajat. Kenapa tetanya 90 derajat jadi simpel? Karena berarti kan dia sejajar sama koordinat kartesian. Ya kan? Nah, makanya. Nanti yang kita harus bahas lebih dalam. Ini kan simple kubik. Kita akan bahas yang lebih dalam lagi BCC, teman-teman. BCC, kemudian di sini ada dua AFCC. Lagi-lagi sederhananya kita sederhana aja. Tapi justru sederhana aja yang susah. BCC itu sesuai namanya dia body centered. FCC kan tadi kan ada PIF ya. Nah, ini yang ini P-nya, yang ini I-nya, yang ini F-nya. Ini BCC. Base centered cubic ini FCC. Face centered cubic. Face centered cubic. Nah, itu teman-teman. Itu terus ini mau bahas apa lagi? BCC itu sama aja kayak yang simple teman-teman. Hanya saja dia ketambahan kisi satu tuh di tengah tuh. Nah, itu BCC full satu di tengah. Yang sini FCC seperti namanya face gitu. Itu dia tambahan face shield apa namanya kisi di setiap wajahnya setiap itunya. Jadi ada tambahan 6 tuh. Jadi di pojok di sini kan ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, saya sekarang tebak. BCC ini punya berapa kisi? Punya berapa kisi? Yuk, hitung sampai 5. Satu, dua, tiga, empat. Oke, benar. Oke, salah. Betul. Oke. Ada berapa? Ada dua. Loh, kenapa dua? Kan itu ada 9. Satu, dua. Ya, seperti kata tadi. Yang ini kepotong. Dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena ingat kalau kita gambarin sebuah kisi atau vektor, di sampingnya tuh sebenarnya ada. Itu di sampingnya ada. Gitu. Jadi yang di samping-sampingnya tuh di atas bawah. Kan ini infinite kan. Goib gitu. Jadi yang sudut-sudutnya tuh kebagi gitu. Nah, ini kebagi 8. Jadi 1/8 kan ada berapa? Satu, dua, tiga, ada dikali 8. Tambah satu di tengah. Jadi ada berapa? Ada 2. Tambahan satu di tengah, yang ini dibagi 8. Plus kubik ini dia simple kan. Dia primitif karena cuma ada satu. FCC dia ketambahan di samping-sampingnya 6. Tapi yang di samping-samping itu dia cuma setengahnya doang. Jadi setengah dikali 6. Ada 6 sisi kan. Ditambah satu yang ujung-ujung tadi. Atau 1/8 dikali 8. Makanya ada 4 sisi. Kan 3 tambah satu. Itu teman-teman. Nah ingat, sisi ini dia punya posisinya masing-masing. Yang tadi tenggat kepada vektornya tadi. Nah, selayaknya di 2 dimensi kita juga bisa bikin Wagner set cell dengan cara yang tadi. Jadi kita ambil satu titik kisi di sini, kemudian kita cari apa namanya, kita tarik garis menuju kisi terdekatnya, kemudian kita potong tegak lurus, itu akan menghasilkan Wagner set cell. Tapi tidak mungkin untuk digambarkan. Sampean kalian teman-teman bisa cari di Google gitu lah. Nah, karena ada dua, berarti apa ini teman-teman? Ini berarti kan konvensional. BCC ini konvensional. Ini juga konvensional.
Tapi teman-teman, nah ini yang paling bikin mengkeli di apa namanya solidaritas. Tapi kita juga bisa bikin BCC ini primitive cell. Dengan cara apa ya? Dengan cara membuat kisinya itu cuma ada satu gitu di sebuah unit selnya. Caranya gimana di buku kita ada deh. Ada kan? Buku Kitel nih, Kitel. Nah, ini jadi konvensional. Jadi dia langsung sini. Kalau konvensional berarti kan kita A-nya ini, B-nya ini, C-nya ini. Ini dia langsung ke sini nih, di konvensional. So, bisa juga satu ke sini, satu ke sini, satu ke sini. Gitu juga bisa. Yang di tengahnya tuh ada satu kisi aja. Gitu. Jadi bebas punya penentuan apa vektor kisi primitif. Itu apa tidak unik. Jadi kita bebas. Yang penting ada kisi satu dan repetisi. Nah, kalau FCC, nah ini jadi primitif nih. Karena kita pasang vektor kisinya langsung ke wajah-wajahnya nih. Langsung ke ujung sini. Kalau tadi kan kita apa namanya kita sebut ini konvensional karena kita kisi vektornya kita pakai A1 di sini, A2-nya yang di sini, A3-nya yang di sini. Jadi kisi-kisi yang lain ke sini kemasukan ke sini. Jadi ada 4 kisi, makanya konvensional. Tapi kita juga bisa bikin primitif dengan cara mengubah kisi vektornya ke supaya jadi satu. Gitu teman-teman. Oke, kita. Nah, tadi kan kita udah belajar banyak. Supaya kita lebih jelas, kita akan masuk ke propertiesnya nih. Soalnya ini biasanya yang ditanyain di soal teman-teman. Dan juga pasti udah ngerjain apa mana? Oh ini. Nah, nah ini teman-teman. Kita cekrek aja. Oke, kita ada banyak properties nih dan properties ini kita punya macam-macam. Nah, pertanyaannya, tadi kan kita udah belajar yang 3 dimensi kubik, ada yang simple, ada yang BCC, ada yang face center. Nah, kita ambil ini, ini kan yang konvensional ya teman-teman. Nah, kita pertama bahas volume. Yang biasanya di soal muncul nih, berapa volume atau berapa jumlah ini nearest neighbor distance atau number apa jumlah tetangga terdekat, apa jarak tetangga terdekat, jumlah negara terdekat. Nah, berapa kisinya satu volume? Biasanya ditanya di soal kan teman. Kita harus tahu dulu nih. Jadi kita udah belajar kisi, tadi udah belajar kisi, udah belajar basis, udah tahu apa namanya unit cell. Nah, sekarang kita bahas nih volume. Nah, volume itu ya gampang lah kita udah tahu lah volume masih apa. Sebelum tahu ya kalau kita punya simple kubik ini, simple kubik. Oh ya udah volumenya ya panjang ini kali panjang ini dikali panjang ini kan. A kali ini per A ini B ini C. Ya udah tinggal atau ini kan karena panjangnya sama semua jadi A. Jadi A kali A jadi A pangkat 3 makanya ini A pangkat 3. PCC juga kan sama aja kan. Dia cuma ketemuan di sini jadi tetap A pangkat 3. Presenter juga gitu. Oke, sekarang lattice point per cell. Udah tadi kita bahas ya. Yang simpel ada satu, yang ini ada dua, yang ini ada. Dan volume primitif selnya. Yang ini ada apa, yang simpel apa nggak tiga, ya udah ini sama kan volume primitif selnya. Ini loh, ini kok setengah. Nah, kan tadi yang BCC dia punya 2 kisi ya teman-teman. Terus di sini volume primitif selnya. Primitif sel cirinya apa? Cirinya ada satu kisinya. Ya udah, supaya ini kan A3, apa nggak 3 kalau kisinya berapa? Kalau kisinya 2. Kalau supaya jadi primitif ya kita tinggal bagi 2 aja. Jadi isinya ada satu kan, iya kan? Berarti jadi setengah apa nggak 3. Begitu juga ini jadi seperempat. Karena isinya ada, ini kan ini ada 4 isinya. Kalau pengen jadi primitif ya udah tinggal bagi 4 aja. Kan jadi satu isinya, jadi seperempat. Makanya ini seperempat. Kemudian ini lattice point per unit volume. Ya udah ini tinggal lattice per unit volume ini.
isinya satu dibagi volume. Jadi satu A pangkat satu per A pangkat tiga. Ini dua per ini empat per ini. Udah nih jumlah nearest apa jumlah tetangga terdekatnya atau biasanya disebut di tempat lain itu biasanya coordination number atau nomor koordinasi. Nah, kalau tanyain teman-teman itu, jadi jumlah tetangga terdekatnya. Nah, itu gimana? Ya, gampang aja, ya jumlah jadi kita kan ini simpel kubik kan gini. Kalau kita lihat dari sampingan satu, dua, tiga, empat, gini kan. Ini ada lagi kubik, ada lagi. Sini kan jadi ujung-ujung, ujung-ujung. Nah, nomor terdekatnya ini ada 6. Ini kan ini dari samping ya teman. Ini satu di tengah nih. Yang terdekat kan ini satu, dua, tiga, empat. Ada empat kan. Tambahan yang di dalam sana satu sama yang di luar sini satu. Jadi ada 6 yang jumlah terdekat. Nah ini 6 makanya 6. Kalau si body center karena dia ketambahan satu di dalam apa ketambahan satu di dalam koordinasinya jadi beda. Jadi nanti ini susah jelasinnya. Intinya jadi dia jumlah tetangga terdekatnya ada 8. Mungkin kalau kita bisa tunjukkan di sini apa namanya BCC sphere lapis gitu ya biar gampang. Nah ini nih ini kan BCC. Nah nanti tuh mana ya? Nah ini kan bukan ini. Intinya, nah dia ketambahan di sini tuh ada 8 kan. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 yang terdekatnya. Yang FCC dia malah tidak lagi. Ada 12. Dia lebih padat lagi. Jadi satu unit selnya itu. Dia punya coordination number 12 loh. Pas sedek-sedek apa. Padat mana. Kenapa ini ada 12, ada 8, 17 sangat terdekat. Kemudian ini nearest neighbor distance-nya. Nah ini A. Jadi kalau kita punya simple kubik. Ini kita punya atomnya. Nah, si simpel kubik ini dia tuh nyambung. Jadi nearest neighbor-nya ini kan lattice parameter ya tadi ya. Jumlah ininya kan A ya teman-teman. Nah, jarak antar tangga tuh maksudnya dari titik poin atom tengah yang lain ke titik yang lain. Ini kan A ya. Makanya A. Nah, kalau si BCC dia kan sama kayak gini cuma dia ketambahan di tengahnya nih satu. Jadi dia agak geser. Si ininya agak geser, agak menjauh. Di tengah kan ketambahan satu. Makanya dia jadi 3 1/2 A2 atau segini. Si FCC dia lebih kecil lagi. Kenapa? Karena dia nambahannya di samping kan tambah lebih besar yang ini tambah lebih jauh lagi. Jadi jaraknya dia lebih dekat. Nah, lebih dekatnya malah. Ya intinya itulah restorasinya di segini. Kemudian ini number of second neighbor ya ini kan tadi ini jarak terdekatnya ini. Jarak second ya berarti yang kedua seperti ini. Jadi nanti ayah harus gambar-gambar terus main geometri gitu sih teman-teman. Terus si gaza padat ini gini banyak banyak. Packing fraction itu apa? Nah, kemudian biasanya yang disebut tambahin lagi di sini ya. Intinya APF, atomic packing fraction. Ini udah ada definisinya ya. Maximum proportion of the level volume that can be filled. Intinya itu kepadatan, kepadatan sebuah unit cell. Jadi kalau kita punya unit cell ini kepadatannya segimana ya? Kita jumlah volume atom yang ada di dalam benar. Jadi misalkan ini jumlah volume atom ini kan yang ada di dalam unit cell ini kan ini volume ini dibagi keseluruhan dibagi keseluruhan volumenya gitu teman-teman. Jadi misalkan ini berapa biasanya kan seperempat
dikali lingkaran kan seperempat, dikali lingkaran ini dikali nanti jari-jarinya masukin. Kalau FCC punya jari-jarinya masing-masing, BCC punya masing-masing. Intinya kepadatan. Jadi volume yang atom di dalam dibagi volume totalnya itu APR. Nanti ini kita akan lebih mudah kalau kita langsung lebih paham kalau kita udah masuk ke soal. Udah teman-teman yang kristal struktur cuma segitu aja sebenarnya. Jadi gitu-gitu doang. Nah, nanti mungkin PR teman bukan PR sih. Walaupun ini kan ada banyak yang monoklinik, tapi kalau teman-teman suka gitu, ya boleh pelajari lebih dalam. Nanti ini heksagonal akan kita bahas karena biasanya muncul di soal UTS. Kita bahas sendiri ya heksagonal close pack karena dia biasanya muncul sendiri di soal. Nah, yang lain ini biasanya jarang muncul. Monoklinik, triklinik jarang muncul. Biasanya ya kubik, FCC, BCC, FCC, kemudian heksagonal close pack. Udah yang lainnya gak muncul. Paling tetragonal muncul sedikit-sedikit ortobik. Biasanya itu kemudian pertanyaan nanyain volume, kemudian nanyain itu. Nah, habis ini kita segitu dulu ya. Habis ini kita di video selanjutnya. Oh ya, kita belum bahas indeks Miller, kemudian reciprocal space. Nanti reciprocal space kita gabungin aja sama yang diffraction. Kemudian nanti terakhir kita masuk ke bonding gitu ya dulu ya teman-teman. Sampai di sini. Tuh, apalagi udah ya. Udah mungkin dulu nanti kita di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Bye.